Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priliani Nur Mukaroma dari Prodi Hukum Tata Negara. Saya di sini akan menjelaskan tentang peradilan anak. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan. Setelah menjalani pidana, sistem peradilan pidana anak di dalamnya ada anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi sanksi tidak pidana, dan semua yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana anak. Anak di sini adalah anak yang berumur di bawah 18 tahun yang dilakukan karena Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem peradilan pidana anak diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disahkan Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Juli 2012 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 oleh Menkumham Amir Syamsuddin dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 53. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditempatkan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5332 agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Latar belakang pertimbangan penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D, perlu membentuk undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20, Pasal 28B Ayat 2, Pasal 28G dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
tentang hak asasi manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3886, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, tahun 2002 nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4235, Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 64, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4635, Undang-Undang nomor 61 tahun 2011 tentang bantuan hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5248. Penjelasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan serta atas perlindungan dari kekerasan. Terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkat laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut. Data anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas secara pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif semakin meningkat. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan konvensi hak-hak sebagai telah direfleksikan oleh pemerintah dengan keputusan Presiden. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh arti dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, masyarakat, dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.